Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 10 Januari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami menyembah dan meninggikan hanya Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Anneke Regu. Kepada Ibu Anneke, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi bagi kita semua. Bacaan renungan pagi pada hari ini tanggal 10 Januari 2025 dengan judul Mengesampingkan Kekuasaan Ilahi. Ayat tema terdapat di dalam Yehezkiel 28 ayat 18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai anugerah Allah dan tidak mengundang rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Ia bermegah dalam kecemerlangan dan kemuliaannya dan bercita-cita untuk setara dengan Allah. Ia dikasihi dan dihormati oleh bala tentara surga. Para malaikat senang melaksanakan perintah-perintahnya dan ia dibalut dengan hikmat dan kemuliaan di atas semuanya. Namun, Anak Allah diakui sebagai penguasa surga yang memiliki kuasa dan wewenang bersama Bapa. Dalam semua musyawarah Allah, Kristus adalah anggota, sementara Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan-tujuan ilahi. Mengapa? Tanya malaikat yang perkasa ini, Kristus harus memiliki keunggulan? Mengapa ia dihormati di atas Lucifer? The Great Controversy, halaman 495. Hingga akhir pertentangan di sorga, perampas kekuasaan besar itu terus membenarkan dirinya sendiri ketika diumumkan bahwa ia beserta semua pengikutnya harus diusir dari kediaman kebahagiaan. Maka pemimpin pemberontak itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Sang Pencipta. Ia mencela ketetapan ilahi sebagai pembatasan kebebasan mereka dan menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengamankan penghapusan hukum. Dengan satu suara, setan dan pasukannya melemparkan kesalahan pemberontakan mereka sepenuhnya kepada Kristus, dengan menyatakan bahwa jika mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Pemberontakan setan akan menjadi pelajaran bagi alam semesta sepanjang zaman mendatang. Kesaksian abadi tentang sifat dan akibat dosa yang mengerikan. Pelaksanaan kekuasaan setan, dampaknya terhadap manusia dan malaikat akan menunjukkan apa yang seharusnya menjadi buah dari mengesampingkan otoritas ilahi. Itu akan menjadi kesaksian bahwa dengan adanya pemerintahan Allah dan hukumnya, kesejahteraan semua makhluk yang telah Dia ciptakan akan terikat. Jadi, sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini akan menjadi perlindungan abadi bagi semua makhluk cerdas dan suci. Untuk mencegah mereka tertipu mengenai sifat pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari melakukan dosa dan menderita hukumannya. Setiap saat Allah dapat menarik kembali tanda-tanda belas kasihan dan kasih-Nya yang luar biasa dari orang-orang yang tidak bertobat. Oh,
Kiranya manusia dapat mempertimbangkan apa yang akan menjadi akibat pasti rasa tidak berterima kasih mereka kepadanya dan dari ketidakpedulian mereka terhadap karunia Kristus yang tak terbatas bagi dunia kita. Jika mereka terus mencintai pelanggaran lebih dari ketaatan, berkat-berkat yang ada pada saat ini dan belas kasihan Allah yang besar, yang sekarang mereka nikmati, tetapi tidak mereka hargai, pada akhirnya akan menjadi penyebab kehancuran kekal mereka. Manuskrip 125, 1907, Sermon and Talks 1 halaman 389. Demikian bacaan renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Anneke. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pada waktu Allah Bapa berkata kepada anaknya, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita," setan cemburu. Mari kita baca dalam Early Writings halaman 145 paragraf 1 yang berkata, "Tetapi ketika Allah berkata kepada anaknya, 'Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita,' setan cemburu kepada Yesus. Dia ingin dikonsultasikan tentang pembentukan manusia, dan karena tidak, dia dipenuhi dengan iri hati, cemburu, dan kebencian. Dia ingin menerima penghargaan tertinggi di sorga sesudah Allah." Inilah asal-muasal gejolak di sorga. Setan cemburu kepada Yesus, anak Allah. Sebab Bapa hanya mengajak anaknya untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Bapa dan anaknya. Dan karena cemburunya, Lucifer mulai menggalang massa. The Review and Herald tanggal 28 Januari tahun 1909 paragraf 5 berkata, "Setan bertekad untuk menjadi yang pertama di dalam dewan sorga dan setara dengan Allah. Dia memulai pekerjaan pemberontakannya dengan para malaikat di bawah komandonya, berusaha menyebarkan roh ketidakpuasan di antara mereka. Dan dia bekerja dengan cara yang sangat menipu, sehingga banyak malaikat yang dimenangkan kesetiaannya sebelum tujuannya diketahui sepenuhnya. Setan menghasut untuk menggalang massa guna mendukung keinginannya. Sedihnya, ada banyak malaikat yang tertipu dan ikut dengan maksudnya." Kemudian, masih dalam paragraf yang sama dikatakan, "Ketika setan telah berhasil memenangkan banyak malaikat ke pihaknya, dia membawa maksudnya kepada Allah, menyatakan bahwa adalah keinginan para malaikat agar dia menduduki posisi yang dipegang Kristus. Menarik, karena Lucifer menyatakan keinginannya kepada Allah Bapa bahwa dia ingin posisi yang anak Allah miliki. Perhatikan tanggapan Allah Bapa kepada Lucifer. Suratnya nomor 157 tahun 1910 paragraf 7. "Kecantikannya sangat diagungkan, sehingga dia berpikir bahwa dia seharusnya menjadi Allah, dan Kristus harus menjadi yang kedua baginya. Tetapi Tuhan memberitahu setan bahwa ini tidak mungkin. Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkannya." Tuhan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa, sebab Tuhan memberitahu Lucifer bahwa Kristus adalah anak tunggal yang Bapa peranakkan. Dan oleh karenanya, setan tidak bisa mengambil alih tempat Kristus. Berikut penjelasan roh nubuat tentang Yesus Kristus, anak Allah. Science of the Times tanggal 30 Mei tahun 1895 berkata, "Persembahan lengkap telah dibuat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan seorang anak melalui penciptaan, sebagaimana para malaikat, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni, tetapi anak yang diperanakkan dalam gambar wujud dari pribadi Bapa, dan dalam semua cahaya keagungan dan kemuliaannya,
yang setara dengan Allah dalam otoritas, martabat, dan kesempurnaan ilahi. Di dalam Dia tinggal seluruh kepenuhan kealahan secara jasmani. Ada 3 kategori anak Allah, yaitu melalui penciptaan, melalui adopsi, dan melalui kelahiran. Dengan jelas roh nubuat menyatakan bahwa Yesus bukan anak melalui penciptaan dan bukan melalui adopsi. Sebab jika melalui penciptaan dan adopsi, maka Yesus tidak dapat disebut anak tunggal, karena anak penciptaan dan anak adopsi ada banyak. Yesus disebut anak tunggal Bapa sebab hanya Yesus satu-satunya anak yang diperanakkan Bapa. Mengapa kebenaran diperanakkan ini penting sekali dimengerti? Karena Allah Bapa ilahi, maka anak yang lahir dari Bapa adalah ilahi. Itulah sebabnya anak sama alamiahnya dengan bapanya, yaitu alamiah ilahi. Inilah makna dari Lucifer mengesampingkan kekuasaan ilahi. Lucifer menginginkan posisi Kristus yang adalah ilahi, dan Lucifer meminta posisi itu kepada Bapanya Yesus yang adalah ilahi. Lucifer yang adalah ciptaan lupa diri. Ciptaan mau posisi ilahi dan minta kepada yang ilahi yang menciptakan Lucifer. Renungan hari ini menyatakan kondisi Lucifer yang lupa diri. Christ Triumphant, halaman 16, paragraf 2, berkata, penghormatan tinggi yang diberikan kepada Lucifer tidak dihargai sebagai anugerah Allah dan tidak mengundang rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Ia, yaitu Lucifer, bermegah dalam kecemerlangan dan kemuliaannya dan bercita-cita untuk setara dengan Allah. Namun, anak Allah diakui sebagai penguasa sorga yang memiliki kuasa dan wewenang bersama Bapa. Dalam semua musyawarah Allah, Kristus adalah anggota, sementara Lucifer tidak diizinkan masuk ke dalam tujuan-tujuan ilahi. Karenanya, Lucifer bertanya, mengapa Kristus harus memiliki keunggulan? Mengapa ia dihormati di atas Lucifer? Inilah kondisi Lucifer yang lupa diri. Dia adalah ciptaan. Di sorga hanya ada 2 penguasa, yaitu Allah Bapa dan anaknya. Lucifer bukan penguasa, tetapi oknum yang diberi penghormatan tinggi untuk memimpin para malaikat. Kedudukan tinggi itu adalah pemberian Bapa kepada Lucifer. Tetapi Lucifer lupa diri. Dia merasa penghormatan dan kemuliaan yang dia terima dari Bapa sebagai dasar untuk menjadi sama seperti Allah. Inilah sebabnya Lucifer disebut mengesampingkan kuasa ilahi. Lucifer tidak anggap Bapa dan anaknya sebagai penguasa sorga. Lucifer juga merasa penguasa dan minta kepada Bapa agar dirinya turut menjadi salah satu penguasa sorga. Sehingga dengan rencananya itu ada 3 penguasa di sorga, yaitu Bapa, Anak, dan Lucifer. Inilah yang Lucifer perjuangkan di sorga, sampai rela berperang melawan anak Allah. Tetapi Lucifer dan para pengikutnya kalah dan harus diusir dari sorga. Mereka dilemparkan ke dunia ini, dan karenanya roh nubuat berkata dalam The Rivian Herald tanggal 12 Februari tahun 1865 paragraf 2. Setan telah menempatkan tahtanya di bumi, di mana seharusnya tahta Allah, dan manusia bersujud di hadapan pangeran kejahatan, memberikan kepadanya penghormatan yang hanya milik Allah. Setan tidak berhasil menempatkan tahtanya di bukit pertemuan di sebelah utara di sorga, tetapi dia berhasil mendirikan tahtanya di dunia ini. Setan tidak berhasil mendapatkan penyembahan yang milik Allah Bapa dan anaknya di sorga, tapi dia berhasil menerima penyembahan yang milik Allah di dunia ini. Setan mengesampingkan kekuasaan ilahi di dunia ini, agar manusia tidak sembah Allah Bapa dan anaknya, tapi sembah Lucifer. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi umat-umat Allah, agar jangan jatuh ke dalam tipuan setan untuk mengesampingkan kuasa ilahi
dan menyembah setan dalam wujud atau istilah apapun. Sebab setan telah gagal di sorga untuk menjadi seperti Allah, tetapi setan berhasil di dunia ini untuk menjadi seperti Allah. Dan banyak manusia yang sembah dia, baik sadar atau tidak sadar, baik secara nyata atau dikelabui. Karenanya ingat saudaraku dalam Tuhan, The Youth Instructor tanggal 7 Juli tahun 1898 paragraf 2 berkata, hanya Bapa dan Anak saja yang harus ditinggikan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran pada pagi hari ini. Setan mengesampingkan kuasa ilahi di sorga dan akhirnya dia jatuh dalam dosa dan diusir. Dan hal yang sama dia lakukan di dunia ini, agar semakin banyak orang tidak menyembah Bapa dan Anaknya. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah kuasa roh Anak-Mu dalam hati ini, agar masing-masing kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan mengerti bahwa hanya Bapa dan Anak yang kami sembah dan tinggikan dalam hidup ini. Sebab Bapa dan Anak, merekalah penguasa sorga, makhluk ilahi, yang adalah pencipta dan penebus kami. Dan adalah kerinduan-Mu untuk kami semua bertobat dan selamat, sehingga pada akhirnya kami dapat berkumpul bersama Engkau di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.